Oke, kali ini kita lagi nginterview dua orang guru pembina ekskul KIR. Halo, di sini ada Bu Rizka sama Bu Runi. Oke, kayaknya hari ini ada event Bu. Oh, itu Pak Wahyu. Oke, hari ini kayaknya ada event di sekolah kita Bu ya, terkait sama KIR. Ada kegiatan apa ini kalau boleh tahu Bu? Ini pelatihan penulisan karya tulis ilmiah. Oke, pelatihan penulisan karya tulis ilmiah. Oke, ini pematerinya dari mana kalau boleh tahu? Dari mahasiswa UGM. Oke. Kebetulan kan ada mahasiswa UGM yang KKN di sekitar sini. Kemudian salah satu programnya dia memberikan namanya pelatihan penulisan untuk anak-anak KIR. Oke, jadi yang latih ini mahasiswa-mahasiswa dari UGM ya? Yeah. Oke, good. Kalau KIR-nya sendiri ini planningnya ke depannya mau seperti apa kalau boleh tahu? Mungkin teman-teman di rumah atau Sobat Mewangi yang lagi nonton mungkin berminat ikut ekskul KIR, tapi mereka masih bingung KIR itu apa sih sebenarnya? Kalau KIR itu sebenarnya tujuan utamanya itu adalah pembuatan atau penulisan karya tulis sebenarnya. Jadi mereka diharapkan ketika ikut KIR itu mereka mampu untuk membuat karya tulis di bidang ilmiah, itu bisa dari jurusan IPA maupun IPS maupun agama. Oke, berarti semua jurusan ya, bisa ikut ya? Betul. Oke. Makanya perlu dilakukan pelatihan seperti ini supaya mereka mumpuni untuk bisa setidaknya belajar menulis karya tulis ilmiah. Oke, kalau goalnya sendiri biasanya kegiatan ekstra seperti ini tuh seperti apa sih? Kalau misalkan kegiatan kayak ekskul olahraga itu kan biasanya mereka digunakan untuk perlombaan. Kalau kegiatan KIR itu goalnya atau tujuan akhirnya biasanya bermanfaat untuk kegiatan apa sih? Ya itu tadi, kita juga ada lomba itu ya, kalau di madrasah itu namanya Madrasah Young Research Competition Super Camp kalau nggak salah. Ya. Oke. Madrasah Young Research Super Camp Mayres. Oke, itu perlombaan atau kompetisi sejenis apa? Iya, kalau boleh tahu? Kompetisi sejenis. Jadi para siswa-siswi madrasah itu membuat proposal penelitian, nanti penelitiannya dia tadi bisa di berbagai bidang. Nanti kalau lolos nanti itu kan bisa didanai lah ya, mungkin didanai untuk penelitiannya. Oke. Kalau ada kompetisi dari universitas biasanya, misalkan dari UM atau dari UGM atau dari UNED, ada kompetisi penulisan KTI, mereka lebih siap. Oke, kayaknya seru banget Bu ya. Oke, kalau harinya sendiri biasanya diadain bulan apa? Hari apa kalau di sekolah kita itu? Kalau latihan rutinnya itu setiap hari Kamis pulang sekolah. Oke, sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 1 jam setengah kayaknya, setengah 4 atau jam 4 lah sudah pulang. Oke, good. Harapannya buat siswa-siswi kita yang masih bingung mau ikut ekstra, kira-kira apa kata-kata Bu Rizka dan Bu Runi biar mereka juga tertarik untuk ikut kegiatan ekstra ini? Sebenarnya kalau KTI KIR itu ya, itu justru paling bermanfaat ketika mereka kuliah. Jadi ini salah satu ekstra yang manfaatnya sangat besar ketika mereka mau meneruskan kuliah, karena kuliah itu kan jelas mereka akan membuat banyak karya tulis kan di kuliah. Makanya dengan mereka ikut KIR mereka bisa berlatih dan terbiasa untuk membuat karya tulis ilmiah. Nggak hanya tulisan juga, tapi juga produk ya Bu ya. Bisa juga membuat produk. Karena ilmiah itu nggak hanya kaitannya dengan tulisan, karena produk-produk ilmiah itu juga bisa. Oke, kalau harapannya setelah anak-anak keluar dari ikut pembimbingan dari mahasiswa UGM ya, pembekalan dari mahasiswa UGM, harapannya untuk sekolah kita seperti apa? Harapan untuk anak-anak atau harapan untuk anak-anak? Anak-anak ya, mereka bisa lebih siap dan lebih baik untuk bisa menulis karya tulis. Oke, thank you buat kesempatannya kali ini. Senang banget bisa ngobrol sama Bu Rizka dan Bu Runi terkait dengan KIR di sekolah kita. Oke, see you next time. Oke. Nah, lagi seberapa penting membuat tulisan ilmiah? Nah itu contohnya ya. People who read atau orang yang membaca dia keren-keren, tapi people who write itu orang yang berantakan. Karena memang
membaca itu menurutku sesusahnya membaca akan lebih susah ketika kita menulis. Tapi di satu sisi dengan menulis kita bisa menyatakan eksistensi kita dan eksistensi dunia tentang apa yang kita pelajari dan tentang apa yang kita amati. Nah di sini aku menjelaskan bahwa publikasi itu dapat dianggap sebagai mata uang internasional yang melampaui batas-batas politik. Sampai sekarang mata uang internasional itu dolar, tapi di beberapa tempat memang dolar terkadang tidak dipakai, seperti misalnya transaksi di ASEAN misalnya. Tapi di satu sisi ada mata uang yang memang benar-benar dipakai atau bisa dipakai di semua tempat. Nah penulisan itu seperti ini. Contohnya pernyataan bahwa gravitasi misalnya 9,8 gitu. Ya gravitasi dari di Sabang sampai di Merauke itu ya segitu. Karena dia universal dan pengetahuannya itu jelas, maka dari itu dia bisa dianggap sebagai mata uang internasional. Untuk yang bawah mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Tapi poinku yang terakhir, menulislah dengan orientasi bahwa tulisan yang dibuat haruslah orisinil. Jadi ketika kita menulis, sebisa mungkin kita menulis tanpa mencontek, tanpa memplagiasi tulisan orang lain seperti itu. Oke, boleh next. Kemudian kita masuk ke bab yang agak serius ya. Kalau misalnya kita kalau misalnya aku bikin ngantuk, bilang aja. Oke, lanjut pengetahuan linguistik. Jadi ada kurang lebih 8 komponen dalam satuan bahasa. Nah pertanyaannya adalah, kan kita di sini belajar belajar karya ilmiah. Tapi kenapa malah belajar bahasa? Agak bikin malas gitu. Dan jujur belajar bahasa memang bikin ngantuk. Tapi poinku sebelum kita menulis, pastinya kita harus bisa baca. Itu poin. Setelah kita bisa baca, belum tentu kita bisa nulis, karena nggak semua orang yang suka baca itu bisa nulis. Tapi paling tidak dia mengerti karakter bahasa itu sendiri dari dua aspek, pengertiannya dan juga struktur bahasanya. Nah di sini aku akan jelaskan dulu struktur bahasanya. Jadi di situ ada 8, bisa dibagi 2 separasi atau 2 pemisahan. Analisis wacana itu berarti maksud dan segala macamnya. Kemudian ada semantik atau pemaknaan. Jadi bagaimana kita menyebut kursi itu sebagai sebuah objek, itu ada kemaknaannya sendiri. Terus yang di sebelah kiri itu ada sintaksis, morfologi, dan fonologi. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, pertama fonem. Fonem itu merupakan satuan bahasa terkecil berupa bunyi ujaran yang membedakan arti. Contohnya L, R, A, B, C, itu fonem. Sedangkan tali itu kan kata. Nah itu satuan yang dapat menjadi kata. Nah di sini ada morfem, merupakan satuan bahasa berbunyi terkecil yang berperan sebagai pembentuk kata dan dibagi menjadi morfem dasar yang terikat. Di sini agak kelihatan, tapi ada pe sama kan dan seterusnya. Ada kata-kata imbuhan itu dinyatakan sebagai morfem terikat. Kata terikat berarti dia harus ada yang diikat. Itu kan nggak bisa berdiri sendiri, harus ada misalnya sakit jadi penyakit dan segala macamnya. Dia nggak bisa menjadi kata. Kemudian ada pikir dan segala macamnya yang tadi aku jelaskan. Itu morfem bebas atau morfem dasar. Itu yang dapat menjadi kata. Tapi di sini ada penjelasan monomorfemik. Monomorfemik itu dia bentuknya satu morfem. Pikir